Pintar ini sebuah platform digital yang coba kami bangun bersama untuk mengintegrasikan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mempawah. Sebuah platform digital yang kita bangun, di dalamnya ada data terintegrasi tentang pengentasan kemiskinan di perangkat daerah yang ada di Kabupaten Mempawah, dan di dalamnya kita memanfaatkan, kita menanamkan teknologi AI, artificial intelligence, untuk memberikan rekomendasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hana di Ngambol ya, ngobrol sambil belajar online. Di episode sekarang ini ya, episode selanjutnya udah berapa episode ya kita lalui. Nah, di kesempatan kali ini ya, kembali lagi kita kehadiran narasumber yang sebelumnya udah pernah kesini ya. Nah, kali ini datang lagi untuk membahas hal yang lain nih. Kalau sebelumnya itu mengenai mangrove ya, kali ini membawa aplikasi nih teman-teman. Nah, pasti udah tahu ya siapa yang akan hadir di sini ya, karena udah ngomongin mangrove pasti udah tahu gitu, karena bapak ini emang ahlinya tuh dalam mangrove ya. Jadi kita kedatangan lagi Bapak Fajar ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Kak Anas. Ketemu lagi kawan-kawan semua. Jangan bosan dengan saya. Iya, kalau sebelumnya kan ngomongin tentang tanaman mangrove kan. Nah, kali ini ngomongin tentang aplikasi ya Pak ya. Iya. Iya, mengenai aplikasi. Kira-kira boleh dijelasin nggak nih untuk teman-teman dulu, aplikasi apa nih yang Bapak akan bahas hari ini? Baik. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini di episode kesekian di Ngambul, kita akan berbicara tentang sebuah platform digital, bukan aplikasi ya Kak Ana ya. Platform digital yang kami bangun bersama tim IT dari Diskominfo itu dengan nama Pintar. Pintar. Pintar itu akronim dari platform integration teknologi AI for rekomendasi, for recommendation. Nah, Pintar ini sebuah platform digital yang coba kami bangun bersama untuk mengintegrasikan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mempawah. Gitu kira-kira gambarannya seperti itu kira-kira. Mengenai Pintar. Tadi apa akronim dari apa Pak? Platform integration teknologi AI for recommendation. Nah, jadi Pintar ini kita bangun sebuah platform digital yang kita bangun, di dalamnya ada data terintegrasi tentang pengentasan kemiskinan di perangkat daerah yang ada di Kabupaten Mempawah, dan di dalamnya kita memanfaatkan, kita menanamkan teknologi AI, artificial intelligence, untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apalagi sekarang kan emang lagi banyak AI Betul gitu sekali, ya. Kak Ana. Jadi ini kayak sebuah platform untuk OPD gitu ya. Iya, ini lebih bukan untuk OPD tapi untuk pimpinan daerah kita, untuk bupati, untuk wakil bupati, untuk sekda, supaya memonitornya lebih gampang. Ya. Nah, karena apa Kak Ana? Pada saat ini, sebelum platform digital ini kita coba bangun, pelaporan pengentasan kemiskinan yang ada di teman-teman perangkat daerah itu bersifat parsial. Parsial itu maksudnya masing-masing, dan juga bersifat paper base. Nah, ini yang kita coba perbaiki tata kelolanya, dari parsial menjadi integration di dalam satu platform, dari paper base kita mencoba merubahnya menjadi paperless dalam satu data. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi kayak nggak perlu nanya satu-satu datang ke tempatnya masing-masing gitu ya. Udah dalam satu platform gitu ya, semua datanya. Nanti barang ini akan bisa dimonitor oleh Pak Bupati kita di ruang kerjanya, Pak Sekda di ruang kerjanya, seperti itu. Jadi alasan membuat platform Pintar itu karena untuk mempermudah gitu ya Pak? Betul, untuk mempermudah terutama monitoring, evaluasi, dan juga untuk mempercepat. Nanti kan tadi di dalamnya kita tanamkan AI, mempermudah pimpinan daerah
itu untuk mengambil kebijakan. Nanti insya Allah kita akan coba menanamkan AI di dalam platform pintar ini. AI akan memberikan rekomendasi terhadap data yang sudah diintegrasikan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Ini masih awal-awal ya, jadi kayak masih belum gimana cara kerjaan nanti. Nanti seiring siap. berjalannya pembicaraan kita nanti akan lebih banyak lagi ya Pak informasi-informasi yang masuk. Nah, sebelum itu kita mau nanyain juga nih ya, kenapa ngebuat pintar ini nih Pak? Ya alasannya untuk membuat platform digital pintar. Nah, jadi pada saat ini saya mengikuti diklat ya. Mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2. Kebetulan kami di angkatan 14 di tahun 2024 ini. Nah, saya mengikuti PKN tingkat 2 ini di Provinsi Jawa Barat di BPSDM Jawa Timur, di BPSDM Jawa Timur bersama Kepala Bapeda. Nah, di dalam rangkaian pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 itu kami sebagai pelajar itu diwajibkan untuk membuat sebuah proyek perubahan. Nah, kebetulan tema besar dari PKN tingkat 2 angkatan 14 ini tentang tata kelola perbaikan penanganan kemiskinan. Nah, itu yang coba kami bantu atau kami buat proper di Kabupaten Mempawah ini untuk membantu Pemkab Mempawah untuk memperbaiki tata kelola pengentasan kemiskinan di internal kita, di internal pemerintah kabupaten. Apa itu? Ya tentang pelaporan tadi, tentang data-data yang dulunya berserakan, kita susah, nah sekarang kita coba integrasikan. Nah, hal ini kita lakukan menyesuaikan adaptif terhadap perkembangan teknologi, informatika dan juga kami mencoba memberikan sebuah lompatan dari hal yang biasa menjadi lebih baik lagi, bukan luar biasa, lebih baik lagi. Nah, dengan itu tadi memanfaatkan sebuah artificial intelligence di dalam platform pintar itu. Iya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Alasan ngebuatnya tuh karena pengen mengikuti itu PKN. ya, karena mengikuti PKN. Iya, seperti itu. Kalau misalkan proyek-proyek sebelumnya udah pernah kepikiran proyek-proyek lain nggak sebelum ada pintar ini nih Pak? Sebenarnya setiap peserta pelatihan ngikut kepemimpinan untuk struktural itu banyak sekali kawan-kawan yang setiap ikut pelatihan pasti udah ada propernya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang proper yang saya lakukan ini, saya coba googling di daerah lain, memang ini menjadi kebaharuan. Belum ada. Nah, setiap kegiatan kemiskinan memang menjadi arahan Presiden Jokowi untuk melakukan integrasi, untuk melakukan konsolidasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Namun untuk pemanfaatan teknologi AI di dalam sebuah pelaporan ini merupakan bentuk kebaharuan yang kita lakukan. Belum pernah dengar juga ya, sebelum-sebelumnya ada yang menggunakan AI gitu. Baru kali ini di platform digital pintar ini ya. Seperti itu. Untuk sistematika platform digital pintar sendiri seperti apa Pak? Teknisnya kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mempawah ini tersebar di 11 perangkat daerah ya. Nah, kita mencoba mengintegrasikan 3 sumber data. Pertama, data keuangan yaitu serapan anggaran. Kedua, data SIPD, itu sebuah sistem yang turunan dari Kemendagri. Kita mengambil data-data tentang target kinerja setiap kegiatan. Lalu kita menggabungkan yang ketiga itu data tentang output kinerja dari perangkat daerah. Jadi 3 sumber data dari 11 perangkat daerah ini kita integrasikan. Nah, 11 perangkat daerah yang kita integrasikan itu menghasilkan ada 100 kegiatan, 53 program dan 100 kegiatan. Nah, 100 kegiatan ini yang kita masukkan, yang kita input di dalam sebuah platform digital Kak. Nah, jadi data-data inilah yang kita olah, yang kita racik agar menjadi sebuah platform yang informatif bagi perangkat daerah, bagi pimpinan daerah. Nanti di dalamnya akan terlihat
Di dalam dashboard utama itu pembagian kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, ada 3, pengurangan beban pengeluaran, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Nah, itu akan terbagi terus serapan anggarannya sudah berapa persen dari total. Nanti di dalamnya juga ada fitur per kegiatan nanti tampak. Dan yang paling penting yang memang agak baru bagi kami bersama teman-teman tim IT dari Diskominfo adalah menanamkan AI, kepintaran. Jadi artificial intelligence ini akan membaca sumber data 100 data tadi tuh dari 3 sumber. Nah, itu yang akan kita coba meracik pada saat Kak Ana mengklik satu kegiatan yang serapannya mungkin belum mencapai 50%, AI akan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh Bupati, Pak Sekda. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, gambarannya kayak kalau misalkan kita nyari dari satu data gitu ya, terus nanti akan muncul rekomendasi dari AI. Betul. Yang bisa dilakukan seperti ini, apa-apa seperti ini. langkah-langkah yang harus dilakukan seperti ini. Jadi AI itu membaca saat ini baru tahap dari 100 kegiatan data yang diintegrasikan, yang yaitu data serapan anggaran, target kinerja sama output kinerja. Nah, itu. Iya, ini kayaknya juga emang baru ya, bisa kepikiran seperti itu. Kenapa Pak masukkan AI ke dalam platform ini, Pak? Iya, kebetulan kami mendapat coach itu kepala BPS Pusat waktu itu Bapak Dr. Margo Yuwono. Beliau ini memang sehari-hari berkutat dengan data ya di BPS kan, di BPS Pusat. Lalu dengan adanya perkembangan teknologi informatika, beliau menyarankan, ayo kita buat sebuah proper yang bukan hanya sekedarnya aja. Nah, tapi membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kabupaten tempat asal kita, terus kita juga mencoba apa namanya tuh out of the box, keluar dari zona nyaman. Mungkin hanya proper yang hanya sekedarnya saja itu banyak, tapi mencoba membuat sesuatu yang lompatan tadi yang saya bilang, nah itu yang beliau sarankan ke kami. Jadi masukan ini berkembang juga atas diskusi dengan pendamping kami, dengan coach, agar sesuatu proper itu bermanfaat lah, ada kebaruan, kekinian, adaptif. Jadi kita menyiapkan sebuah landasan yang nanti terus akan berkembang nih. Mungkin AI pada saat ini kami baru dapat mengembangkannya atas dasar data tadi, 100 data. Mungkin kedepannya bisa AI bisa kita integrasikan dengan aplikasi lain atau apa seperti itu. Kira-kira. Jadi karena memang karena perkembangan zaman lah ya, jadi ngikutin adanya AI sekarang ini ya dimasukin juga AI. Betul sekali Kak Ana, karena memang perkembangan zaman ini bagaimana kita menyerapnya kan. Perkembangan zaman itu bisa menjadi positif, bisa juga menjadi negatif. Apalagi kalau Kak Ana sering dapat WA orang bohong itu kan, itu perkembangan IT untuk negatif. Tapi untuk positif yang sebaiknya yang kita lakukan. Karena memang AI ini kalau misalkannya negatifnya tuh udah sering kita dengar kan ya Pak ya, mulai dari bisa niru suara orang gitu. Tapi sekarang dijadikan sesuatu yang positif dan bermanfaat ya untuk kabupaten dan lain sebagainya nih. Nah, untuk perangkat daerah apa aja ya nih Pak yang terintegrasi di dalam platform digital ini? Ada 11 perangkat daerah ya di dalamnya, yaitu Dikporapar, Dinas Kesehatan, Pertanian, Rumah Sakit, terus BPBD, Dikporapar, Perkim, PUPR, terus apa lagi, Perdagangan, Perindustrian, terus apa lagi, 2 lagi saya lupa. Nah, kira-kira seperti ada 11. Yang ada di Kabupaten Mempawah. Iya, ada di Kabupaten Mempawah. Karena kegiatan perangkat daerah itu sudah di tagging di dalam sistem SIPD, ada 11 tersebar di 11 perangkat daerah dan 100 sub kegiatan, 53 program, 100 sub kegiatan. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini udah berjalan ya? Sudah, alhamdulillah. Dalam waktu dekat kita akan melaunching Pintar ini. Kami dibantu sama kawan-kawan di Diskominfo Kabupaten Mempawah. Alhamdulillah platform sudah jadi. Terus AI sudah kita tanamkan
namun masih kita otak-atik agar AI ini dapat memberikan rekomendasinya yang realistis, yang teknis, tidak ribet, dan nanti dapat langsung diaplikasikan oleh pimpinan daerah. Nah, seperti itu. Masih di AI-nya ini ya untuk Betul, memberikan rekomendasi terbaik. Masih trial and error lah seperti itu, masih uji coba. Iya, karena masih baru juga kan. Betul. Untuk pengaplikasian AI ini. Betul. Kan. Jadi kami diberikan waktu itu Kak Ana dan kawan-kawan semua dari selesai jeda pelatihan di tatap muka pertama itu 2 bulan, dari bulan Agustus sampai nanti di 29 September. Nah, 2 bulan ini merupakan jangka waktu yang tidak cukup sebenarnya. Cepat sekali. Karena apa? Untuk mengintegrasikan data aja kami membutuhkan waktu hampir 2 minggu, hampir 3 minggu mengintegrasikan ketiga sumber data. Nah, belum lagi nanti kita uji coba dashboard, merekayasa tampilan yang menarik. Nah, lalu di awal kemarin, di minggu lalu kita coba udah masuk, setelah ini sudah clear semua, lalu kita masukkan AI. Nah, hari ini AI sudah timbul, cuman masih sifatnya masih holistik, masih menyeluruh dalam satu kegiatan di A, di B itu hampir sama, cuman persentase dia membaca datanya membedakan. Nah, itu yang coba kita menyempurnakan. Namun intinya memang pada saat ini mungkin belum sempurna pintar, tapi ada tahapan selanjutnya, milestone jangka menengah dan jangka panjang untuk pengembangan. Ini kan masih kayak awalnya. Nah, seperti itu. Yang penting kami bersama tim IT itu sudah menyiapkan landasan, ibaratkan sebuah bandara pesawat, landasannya sudah siap dituruni. Nah, namun untuk pelebaran jalur, pemanjangan, nah itu nanti ada tahapan berikutnya. Seiring berjalannya waktu ya Pak. Iya, begitu. Nah, untuk mengakses pintar ini di mana Pak? Oke, jadi akses pintar ini saat ini kita tanamkan di dashboard website mempawahkap.go.id yang akan dapat diakses awal itu mungkin untuk umum, tidak semua informasi nanti kita coba tampilkan, tapi untuk detail itu hanya usernya untuk internal Kabupaten Mempawah. Ini dari 11 yang tadi itu ya? Betul, dari 100 kegiatan itu kan datanya mungkin ada yang bersifat rahasia, namun nanti kita coba konsultasikan kepada pimpinan daerah apakah data ini bisa kita akses, diberikan akses kepada masyarakat seluruhnya. Nah, seperti itu. Jadi pengguna dari platform digital ini tidak hanya dari pemerintah aja, Pemkab aja, tapi juga masyarakat bisa ya nanti? Masyarakat bisa melihat informasi. Nah, seperti itu. Karena memang dari 100 sub kegiatan yang ada di kegiatan pengentasan kemiskinan itu banyak yang memang sasarannya masyarakat. Nah, jadi masyarakat nanti dapat memberikan info kepada instansi teknis. Contohnya gini, pada saat di Perkim itu ada kegiatan pengentasan kemiskinan itu bedah rumah. Nah, masyarakat mungkin bisa memberikan info kepada dinas teknis bahwa di lingkungan kami ini ada. Nah, mungkin dia tidak masuk di dalam data di Perkim bahwa ini loh rumah yang tidak layak huni. Nah, mungkin ini bisa diberikan masukan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi masyarakat hanya bisa melihat kegiatan serapannya, outputnya apa. Nah, seperti itu. Jadi kayak kalau misalkan masyarakat nyari belum dapat datanya, bisa langsung ke teknis. Karena datanya tidak, misalkan di target bedah rumah itu ada 100 rumah. Kami tidak menampilkan si A, si B, si A. Itu karena kegiatan platform digital pintar ini kami saat ini kita coba bangun itu hanya untuk kebutuhan monitoring, evaluasi dan rekomendasi untuk pimpinan daerah seperti itu. Daerah aja. Jadi masyarakat cuma tahu untuk lebih lengkapnya langsung ke teknisnya. Bisa seperti itu. Ya. Nah, untuk pengerjaannya tadi udah berapa persen nih Pak? Pengerjaannya sudah 90% lah kira-kira. 90% sudah 90%. 2 atau 3 hari ke depan kita penyempurnaan. Beberapa hari lagi nanti kita launching. Nah, setelah launching barulah kami mungkin sebelum sampai nanti kami ada kewajiban lagi Kak Ana. Kawan-kawan semua untuk seminar di tanggal 2 Oktober nanti di Surabaya, kami balik ke BPSDM untuk melakukan pertanggungjawaban lah bahasanya, proyek perubahan. Nah, nanti kita di sana kita akan
mempresentasikan ini loh yang sudah kita lakukan selama 2 bulan di daerah. Jadi bulan Oktober nanti dipertanggungjawabkan, diseminarkan lagi. Seminar ada kemungkinan kalau misalkan platform digital ini tuh bisa dipakai juga di kabupaten-kabupaten lain? Oh bisa. Nah selama ini juga ada beberapa platform digital yang kita adopt dari kabupaten. Jadi best practice di daerah lain kita ambil di sini. Namun harapan kami dari platform Pintar ini minimal bisa diadopsi oleh kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya yang ada di Kabupaten Mempawah. Karena apa? Karena itu tadi kita masih bersifat parsial. Ada beberapa kegiatan yang lintas sektor itu sifatnya seperti itu, masih parsial. Nah, alangkah baiknya bahwa kegiatan yang lintas sektor itu kita jadikan di dalam satu platform digital. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu harapan kedepannya gitu ya Pak ya. Nah, untuk rencananya gitu Pak, rencana untuk platform digital ini kedepannya seperti apa? Ada rencana-rencana penambahan apa lagi? Seperti yang saya bilang di awal tadi, mungkin kita akan mencoba mempelajari AI, memberikan rekomendasi berdasarkan isu yang ada di eksternal kabupaten. Nah, bagaimana kita mengkoneksikan AI ini dengan open source media-media sosial, nah seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan, sebuah proyek perubahan itu berhasil jika ada komitmen lintas sektor. Nah, Pintar ini berhasil bukan karena saya, karena 11 perangkat daerah tadi dan tim IT dari Diskominfo, Bapeda dan yang lainnya. Karena apa? Karena tanpa data-data yang saya bilangkan tadi, yang saya sebutkan tadi, itu Pintar tidak akan terbangun. Karena asupan makanan Pintar itu ya data tadi. Semakin baik data, semakin lengkap sajian data, semakin komplit output kegiatan data, itu akan mensajikan informasi yang baik. Nah, saat ini mohon maaf, sajian data belum maksimal karena datanya belum maksimal. Nah, jadi masih berapa? Kira-kira masih berapa persen untuk data yang masuk? Karena data yang masuk sudah sebuah, tapi data output kinerjanya belum semua yang masuk. Kan dia bertahap, time series. Sekarang kita menyajikan data itu hanya sampai di triwulan kedua. Sumber data triwulan ketiga masih proses. Nanti triwulan ketiga udah dapat data, kita kita upload lagi ke database-nya si Pintar. Nah, semakin lengkap data akan semakin baik tampilan. Rekomendasinya pun akan semakin baik juga, bahwa kegiatan A sudah dilaksanakan sekian persen, nah tinggal melakukan monitoring bulanan. Tapi pada saat ini AI memberikan rekomendasi yang negatif, bahwa kegiatan A ini baru 35%, ini merupakan high risk. Nah, risiko tinggi karena serapan anggarannya sudah mendekati bulan 9. Harus dilakukan A, B, C. Nah, kira-kira seperti itu kan. Nah, jadi semakin data baik, lengkap, si AI akan memberikan rekomendasi yang positif. Nah, seperti itu. Dan juga banyak ragam rekomendasinya juga. Betul, banyak ragam. Tapi itulah fungsinya Pintar. Memanfaatkan AI untuk rekomendasi. Seperti itu. Nah, untuk rekomendasi-rekomendasi sendiri itu, apakah itu sesuatu yang kepala daerah bisa lakukan atau tidak harus dari data AI-nya itu? Tidak harus, cuman hanya memberikan rekomendasi aja kan. Nah, jadi tapi rekomendasi itu kita coba membuat sesuatu hal yang kebaruan juga. Nah, mungkin selama ini pimpinan daerah, bupati, Pak Sekda mungkin agak terlewatkan atau kelupaan. Nah, itu yang atau coba kita makin banyakkan pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal teknis yang kita berikan melalui AI itu yang nanti lebih objektif atau yang mudah dilaksanakan lah. Seperti itu. Nggak mungkin kita melakukan memberikan rekomendasi yang berat-berat, yang muluk-muluk. Nah, oke. Jadi untuk gambaran dari
platform ini juga udah nyampe nih buat Hana, udah nyampe nih Pak ya, mulai dari dashboard. Nanti mungkin bisa ditampilkan juga ya Pak ya bagaimana boleh di platformnya nanti di video nih. Di video, okay. Kita bisa tampilkan cuplikan okay. dari platform digital ini ya Pak ya. Nah untuk ini ada pertanyaan terakhir yang tak terasa ya Pak ya. Untuk harapan kedepannya dari platform Pintar nih Pak. Oke. Dari harapannya tentunya harusnya Pintar ini memberikan perbaikan tata kelola terhadap kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mempawah, terutama dalam pengumpulan data, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa Pintar itu berhasil dapat jalan maksimal atas dasar komitmen bersama. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa tadi? Karena Pintar mengintegrasikan seluruh data dari stakeholder internal Kabupaten Mempawah. Nah, mudah-mudahan Pintar ini akan dapat bermanfaat untuk Bupati, untuk Wakil Bupati, Pak Sekda, dan juga kepala-kepala dinas pengampu kegiatan kemiskinan. Dan ini insya Allah akan kami senantiasa monitor bersama rekan-rekan di Bapeda untuk melakukan tahapan-tahapan pengembangan. Nah, yang pasti saat ini Pintar mungkin belum maksimal fungsinya, namun manfaatnya sudah bisa kita lihat. Nah, seperti itu intinya. Mudah-mudahan landasan yang sudah kita buat untuk melakukan sebuah pelompatan ini bisa berjalan lancar. Iya, walaupun belum 100% gitu ya Pak, tapi udah bisa terlihat gambarannya seperti apa, udah terlihat data-data yang diharapkan seperti apa gitu. Tinggal berapa sedikit lagi gitu ya, meracik sedikit lagi ya Pak ya. Oke, seperti itu ya mengenai Pintar ini nih Pak ya. Ini suatu hal yang menarik juga ya, karena memang memasukkan AI itu zaman sekarang banget gitu ya, zaman now banget nih, dan semoga ini mudah diakses ya Pak ya. Betul. Nah, untuk mudah diakses untuk kepala perangkat daerah dan lain sebagainya. Oke. Dan untuk masyarakat juga tadi disampaikan juga masyarakat bisa melihat gitu ya, informasi-informasi yang mungkin masyarakat butuhkan ya. Oke. Seperti itu tuh. Nah, untuk itu karena udah di pertanyaan terakhir juga dan udah dijelaskan juga, seiring berjalannya waktu mungkin untuk masyarakat yang penasaran atau ada yang bingung nantinya, boleh langsung ditanyakan mungkin di kolom komentar, kamu bisa berikan gitu ya, atau ke ini ya, ke Instagramnya Pak Fajar. Boleh. Boleh juga ya, ke media sosialnya juga boleh nih ya. Kalau gitu teman-teman, terima kasih untuk menyaksikan episode kali ini dari Ngambol Ngobrol Sambil Belajar Online. Nantikan episode lainnya Ngambol. Oke, terima kasih.